Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecilia Cintari, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di video kali ini kita akan membahas analisis butir soal, di mana dalam tahap analisis itu kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan analisis pengecoh dari setiap butir soal. Dalam analisis butir soal kali ini yang digunakan adalah soal bahasa Indonesia dengan jumlah soal 30 soal dengan total siswa satu kelas yaitu 25 orang. Jadi data ini nanti kita akan tabulasi dalam tabel yang akan kita analisis di bagian berikutnya. Selamat menyaksikan. Di kesempatan ini untuk tahap pertama kita akan uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa valid setiap butir soal, hasil tes atau ujian atau soal yang kita buat untuk siswa. Jadi validitas ini adalah hasil tes bahasa Indonesia dengan butir soalnya ada 30 soal. Yang hijau ini adalah butir soalnya 30 soal. Lalu nomor subjek itu adalah jumlah siswa. Nah, jadi dalam satu kelas itu jumlah siswanya berapa orang yang kita gunakan sebagai objek untuk menghitung validitas. Kebetulan di sini nomor subjeknya ada 25 orang atau 25 siswa. Nah, untuk angka 1 dan 0 itu 1 itu adalah soal yang benar dan 0 itu yang salah. Jadi contohnya yang pertama itu nomor subjek siswa pertama butir 1 0, artinya butir 1 salah. Butir 2 dia 1, artinya benar. Nah, setelah kita input semua atau kita tabulasi data seperti ini, tahap kedua yang kita lakukan adalah menghitung jumlah benar setiap siswa per soalnya. Jadi ini kita bisa kebawahkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menyiapkan tabel ini dulu. Misalnya siswanya ada 30, artinya N-nya itu 30. Nah, ini jumlah. Nah, 13 ini dapatnya adalah hasil benar dari seluruh siswa untuk butir soal nomor 1. 17 itu butir nomor 2 dan seterusnya hingga butir ke 30. Nah, setelah kita menghitung N, tahap yang harus kita lakukan adalah menghitung sigma XT atau ST. ST itu apa? Jumlah benar atau angka 1 ini pada siswa 1 untuk setiap butir soal. Jadi siswa 1 itu butir 1 sampai 30 itu benarnya berapa? Jadi hasilnya adalah ST-nya atau sigma XT-nya adalah 26. Begitupun sampai siswa ke 25. Nah, setelah itu baru kita mencari sigma XT kuadrat. Mudah sekali. Jadi angka 26 tinggal dikuadratkan yaitu 676. Cara yang sama untuk langkah-langkah selanjutnya dari siswa kedua hingga ke 25. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata skor setiap butir. Untuk menghitung nilai rata-rata skor setiap butir, itu kita memerlukan SB1 dikali ST1 dan seterusnya hingga siswa ke-25 dan hingga butir ke-30. Jadi karena tidak muat di Word, ini adalah tabel tabulasi data untuk yang Excel. SB kali ST itu adalah SB tadi jumlah benar, jumlah butir itu 0 dikali ST tadi 26, jadi hasilnya 0. Selanjutnya di siswa kedua, ketiga sampai ke siswa 25 cara yang sama. Jadi setelah siswa 1 sampai siswa 25, jadi dapatlah total 286. Jadi 286 langsung kita balik lagi ke data Word tadi. Jadi 286 TBI itu adalah 13. Jadi hasilnya 286 dibagi 13 itu 22. Setelah kita mendapat nilai rata-rata skor setiap butir, kita cari nilai rata-rata setiap butir XT1. Jadi sigma XT atau ST. Nah, ST-nya tadi sudah kita hitung dibagi N. N-nya itu jumlah siswa 25. Jadi 524 dibagi 25 hasilnya 20,9.
Yang ketiga, baru kita mencari standar deviasi. Standar deviasi itu ST sama dengan akar sigma XT kuadrat dibagi dalam kurung sigma XT tutup kurung kuadrat dibagi N dikali N kuadrat. Jadi rumus sederhananya seperti ini. Jadi akar 114462 dibagi 25 dikurang 524 kuadrat per 25 kuadrat. Jadi ini diturunkan jadi akar 458,48 dikurang 2745878 dibagi 625. Selanjutnya turunin lagi akar 458,48 dikurang 439,32, hasilnya akar 19,16. Akar 19,16 disederhanakan lagi menjadi 4,3. Jadi standar deviasinya itu 4,3. Setelah itu, tahap yang keempat, kita melakukan atau kita mencari proporsi jawaban benar butir 1 atau P1. Jadi TBI itu total butir 1, jadi 13 dibagi N25, 0,5 untuk P1. Lalu kita mencari jawabannya yang salah. Kalau jawabannya yang salah itu Q1, 1 min P1 atau PI tadi. Jadi 1 dikurang 0,5, hasilnya 0,5. Yang terakhir, untuk menentukan validitas nomor 1 itu menggunakan rumus R bisa real nomor 1. Jadi R bis itu sama dengan XI min XT dikali akar PI per XI. Teman-teman, ini garis miring ini adalah pembagian karena tidak memungkinkan untuk ke bawah, jadi ini sama seperti ini pembagian. Lalu dibagi ST. Jadi 22 dikurang 20,9 per 4,3 untuk XT-nya tadi sudah kita hitung di atas. Lalu akar 0,5 per 0,5. Jadi dapatlah hasilnya 0,25 dikali 1, hasilnya 0,25. Nah, jadi 0,25, bagaimana caranya kita untuk mengetahui soal ini valid atau tidak? Jadi kita harus melihat yang namanya R hitung atau maksud saya adalah R tabel. Apa itu R tabel? R tabel itu untuk mengetahui untuk siswa 25 orang itu R tabelnya berapa. Untuk mengetahui soal butir 1 itu valid atau tidak, kita harus melihat R tabel. R tabel ini bisa teman-teman akses di mana saja. Jadi kita lihat karena siswa kita N itu adalah jumlah siswanya atau jumlah subjeknya itu 25, jadi kita scroll ke 25. Jadi 25 itu adalah 0,396. Kita balik lagi ke hitungan awal kita tadi. Hitungan awal kita tadi adalah nih, kita kembali lagi 0,25. Jadi untuk mengetahui valid atau tidak valid itu R hitung PB poin bisa real valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi R tabelnya tadi 0,396, sedangkan R hitung yang kita dapatkan 0,25. Jadi soal butir 1 tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Untuk mengetahui butir 2 dan seterusnya hingga butir ke-30, caranya sama. Ini untuk contoh yang valid teman-teman. Untuk butir 3, ini hasilnya adalah 0,52. Jadi kalau 0,52 itu lebih besar dari R tabel. Jadi soal nomor 3 itu valid. Ini untuk perhitungan yang valid. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti kita mencari butir 1 tadi. Nah, setelah akumulasi semua, jadi dari butir ke-1 hingga 30 itu yang valid itu terdapat 13. Ini bisa teman-teman lihat R hitungnya segini, R tabelnya tetap 0,396. Nah, jadi karena ada 13 soal yang valid, kita baru bisa menjawab. Maksud saya baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji reabilitas. Jadi berdasarkan hasil uji validitas bisa real, selanjutnya butir yang valid yaitu 13 butir soal itu dapat digunakan untuk perhitungan koefisien reabilitas tes dengan menggunakan rumus KR20. Kita bisa lanjutkan ke uji reabilitas.
Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini tadi hasil dari nomor butir soal yang valid kita masukkan ke dalam tabel uji reliabilitas. Jadi ada 13 butir soal, jadi kita pilih setiap butir yang valid tadi. Ada 3, 4, 6, 7 dan seterusnya. Untuk nomor subjeknya tetap sama 25 siswa. Ini sigma X atau ST itu adalah jumlah benar ya dari siswa pertama. Untuk butir soal yang valid itu 13, artinya ini sigma X kuadrat itu adalah 13 kuadrat. Begitupun selanjutnya untuk siswa kedua hingga siswa ke-25. Nah, untuk uji reliabilitas, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung sama seperti tadi. Jumlah butir 1 untuk seluruh siswa itu jumlahnya ada 20, butir 222 hingga ke butir ke-13. Jadi ditotalkan. Jadi total X tadi adalah 223 dan X kuadrat tadi adalah 2223. Nah, setelah itu hal yang pertama itu kita mencari PI atau jumlah benar butir 1. Jadi jumlah benar butir 1 itu adalah 1 per N. 1 dibagi N. N-nya itu adalah 25. 1 itu apa? Jumlahnya yang ini teman-teman. Jadi jumlah butir 1 untuk setiap siswa itu berapa yang benar. Jadi 20 dibagi 25. Hasilnya 0,8. Selanjutnya kita mencari Q1. Untuk Q1 itu adalah 1 min PI. Jadi setelah kita dapat PI, jadi 1 dikurang dengan 0,8 hasilnya 0,2. Selanjutnya yang terakhir adalah kita menghitung harga varian ST. Nah, harga varian XT ini kita dapatnya dari mana? Jadi rumusnya adalah ST kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X kuadrat dibagi N kuadrat. Bedanya dengan validitas tadi, jika validitas itu menggunakan akar, tapi reliabilitas tidak menggunakan akar. Jadi langsung kita masukkan, ini adalah sigma X kuadrat, ini sudah kita dapatkan dari sini tadi, yaitu 2223 dibagi dengan N. N itu 25 dikurang sama yang ini sigma X kuadratnya di luar kurung. Jadi yang 223 dikuadratkan dikali 25 dikuadratkan. Jadi hasilnya 88,92 dikurang 49.729 dibagi 625. Jadi 88,92 dikurang 79,56 hasilnya 9,36. Setelah kita mengetahui harga varian ST, baru kita masukkan untuk mengetahui reliabilitas dari butir ini. Jadi K20, K per K-1 dikali 1 dikurang sigma PI dikali QI per ST kuadrat. Jadi K itu adalah butir soal. Berapa total butir soal yang valid tadi untuk diuji reliabilitaskannya? Itu 13 per 13 dikurang 1. Jadi K-1 tadi ya. Nah, jadi 1 dikurang sigma PI QI itu adalah 2,79. Di mana kita dapat 2,79? Teman-teman mungkin boleh di sini P dikali Q itu dapatnya PQ ini ya. Jadi 0,8 dikali 0,2 itu 0,16. Begitupun sampai ke butir soal nomor 13. Lalu boleh kita hitung sigma PQ ini adalah 2,79. Jadi untuk nantinya itu akan lebih mudah. Jadi langsung saja sigma PIQI itu adalah 2,79 dibagi 9,36 yang kita hitung sebelumnya. Jadi 1,08 dikali 0,71. Jadi dapatnya 0,76. Jadi koefisien reliabilitas tes pada contoh di atas itu 0,76 termasuk kategori tinggi. Kenapa tinggi? Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, jadi untuk koefisien 0,8 sampai 1 itu skala 5 yaitu sangat tinggi. Karena kita hasilnya tadi adalah 0,76 itu berada di sini. Jadi 0,70 sampai 0,79 itu skala 4 yaitu tinggi. Hal yang sama dilakukan untuk seluruh butir soal.
Selanjutnya yang ketiga, kita akan menghitung TK dan DP. TK itu tingkat kesukaran soal dan DP ini daya pembeda. Jadi untuk menghitung TK dan DP ini, kita kembalikan ke tabel seperti di uji validitas tadi, yaitu ada 25 siswa dan 30 butir soal. Tapi kenapa ini dibalik? Karena kita boleh langsung mengurutkan itu berdasarkan poin tertinggi. Jadi yang tertinggi ini kebetulan siswa NF atau siswa nomor 13. Kenapa nomor 13? Karena saat kita akumulasi total skor ini adalah jumlah benar. Jadi jumlah benar dari butir 1 hingga butir 30 siswa ini jumlahnya 29. Lalu begitupun selanjutnya. Jadi teman-teman bisa langsung mengurutkan tabel ini sesuai dengan total skor setiap anak dari 25 anak tersebut, dari yang paling banyak benarnya hingga ke yang paling sedikit, yaitu total skornya 11 atau benarnya 11. Nah, setelah ini kita akan menghitung atau kita akan membedakan yang mana yang kelompok atas, kelompok bawah, dan kelompok tengah. Jadi di sini saya mengambil untuk kelompok atas itu 27%, kelompok tengah itu 45%, dan kelompok bawah 27%. Nah, untuk gimana kita mengetahui jadi berapa orang yang masuk kelompok atas, berapa orang yang masuk kelompok bawah? Jadi pada tahap ini kita hanya akan membagi kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi caranya adalah 27% tadi dikali dengan 25. 25 itu adalah jumlah siswa. Jadi hasilnya 6,75 dibuatkan menjadi 7 siswa tertinggi. Lalu untuk yang kelompok bawah itu 27 dikali 25 juga, jadi menjadi 7 siswa terendah. Untuk yang tengah itu 45% dikali 25 juga, hasilnya 11,25 dibulatkan menjadi 11 siswa. Nah, setelah kita lakukan presentasi seperti ini, baru kita membagi menjadi tabel seperti ini. Nah, ini untuk yang kelompok atas. Jadi siswa yang datanya 7 dari atas tadi yang kita sudah bagi di sini. Di sini teman-teman. Nah, 7 dari sini akan kita masukkan ke kelompok atas, dan yang kuning ini untuk kelompok tengah, dan yang bawah itu kelompok bawah. Jadi ini kebetulan yang kelompok tengahnya saya berikan warna kuning, jadi kelompok tengahnya di sini. Jadi 7 kelompok atas dan 7 kelompok bawah. Untuk memudahkan kita menghitung, itu langsung kita pisahkan seperti ini. Untuk kelompok tinggi itu ada 7 orang. Lalu, nah, kita pada tabel ini langsung kita jumlahkan. Jadi untuk kelompok atas butir 1 itu berapa yang benar? Jadi ada 4, butir 2 6, seterusnya hingga ke butir 30. Begitupun untuk yang kelompok rendah atau bawah, caranya sama, kita masukkan datanya dari 7 setelah tingkat tengah kelompok tengah tadi, 7 dari bawah hingga ke kelompok tengah itu kita ambil, lalu kita jumlahkan juga setiap butir soalnya. Nah, untuk yang pertama kita langsung menghitung tingkat kesukaran atau TK di butir 1. Maksud saya butir 1 ya teman-teman. Jadi di butir 1 kelompok atas dan butir 1 kelompok bawah. Jadi rumusnya tingkat kesukaran itu adalah FA ditambah FB dibagi N. FA itu adalah ini, tingkat atas. Jadi 4, frekuensi tingkat atas atau jumlahnya itu 4 ditambah dengan tingkat bawah itu adalah 2. Jadi 4 ditambah 2 dibagi N-nya 14. Kenapa 14? Kelompok atas 7 orang, kelompok bawah 7 orang. Jadi jumlahnya 14 orang. Jadi 6 dibagi 14 itu 0,42. Jadi kategori layak. Kenapa kategori layak? Nanti kita akan melihat tabelnya teman-teman. Jadi kita lanjutkan dulu ke daya pembeda. Daya pembeda ini sama tapi dia dikurangkan. Jadi 4 dikurang 2. 4 kurang 2 itu 2. 2 dibagi 14 0,14 juga di kategori layak teman-teman. Nah, hal yang sama kita lakukan hingga butir ke 30. Ini teman-teman bisa dilihat ada yang layak, tidak layak, bisa dilihat di sini.
Karena ini teman-teman bisa lihat, jadi ketentuan indeks DP itu jika 0,00 sampai 0,24 itu kategori soal kurang atau tidak layak. Indeks 0,25 hingga 0,35 itu sedang layak. Lalu 0,36 sampai 0,70 itu kategori soal baik atau layak. Lalu untuk 0,71 hingga 1 itu kategori soal baik sekali atau layak. Jadi makin tinggi indeks DP-nya itu makin besar daya pembeda soal. Jadi soal dengan indeks DP negatif adalah soal yang tidak baik dan perlu direvisi karena tidak wajar. Jadi hal ini biasanya untuk keperluan tertentu soal tersebut Yang pertama pilihan jawabannya itu B, di mana untuk tingkat atas itu ada 10 orang dan tingkat bawah itu ada 3 orang yang memilih opsi B, dan lainnya ada 1, 2, dan 3. Jadi dari sini alternatif jawaban itu baik, tidak perlu direvisi karena mestinya KT itu memilih C, D, atau E, lebih sedikit atau lebih selisih jauh dengan KR agar daya pembedanya tetap terjaga. Selanjutnya untuk butir nomor 2 itu jawabannya adalah C, di mana untuk kelompok tingkat atas itu ada 11 orang yang memilih dan kelompok bawah itu ada 6 orang yang memilih, dan untuk yang lainnya A, B itu 1 semua. Lalu untuk D dan E itu kelompok tingkat tinggi tidak ada yang memilih, lalu untuk yang kelompok bawah ada masing-masing 2. Jadi alternatif jawaban itu baik, juga tidak perlu direvisi karena kunci jawaban C dipilih karena lebih banyak oleh kelompok tinggi dibanding kelompok rendah. Jadi semua dikstraktor A, B, D, E berfungsi dengan adanya pemilih. Oke, jadi teman-teman itulah tadi cara untuk menganalisis butir soal mulai dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, pengecoh, dan analisis distraktor. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.